Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nuril rasyad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidina inna warzuqna fahma amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya muliakan. Tak lupa kepada para orang tua kami, senior kami, Bapak Mudasir, Bapak Jaja, Bapak Rustam, Bapak Mito, Bapak Abdul Rahman, Bapak Toto, semua yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan kenapa sih setiap mukadimah mesti ada ungkapan yang saya cintai, ini merupakan sunnah Rasul ya. Sebab Nabi bersabda, idza ahaddar rajul akhahu falyukhbir annahu yuhibbu. Kata Nabi, ketika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya beritakan kepadanya bahwa ia mencintainya. Sebabnya jadi nggak sekedar niru-niru tuh, biasanya kalau penceramah begini saya cintai, saya mengucapkan, bukan semata-mata begitu saja, tapi berdasarkan sabda baginda Nabi Agung Muhammad SAW, saya niatkan menjalankan sunnah begitu saja. Pak Ustaz Mabrur ya. Jadi memang dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, sebagai ungkapan dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam kali ini, alhamdulillah kita semuanya masih bisa melanjutkan kegiatan kita, rutinan kita pada setiap malam Jumat. Tentu ini bukan semata-mata karena pengetahuan kita mengenai fadilahnya atau keutamaan mendatangi majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Bukan semata-mata karena temuan kita, dan juga bukan semata-mata karena ajakan teman-teman kita untuk hadir di dalam majelis yang mulia, tetapi semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya taufik pertolongan dari Allah, adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat kita pada kesempatan hari ini bisa menyempatkan, bisa mengerjakan sebagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dalam kalimat thayyibah disebutnya, di sana disebutkan tak lagu. Ini sudah pernah saya lagu tapi sudah lama takut lupa. La haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Habis boten wonten daya lan saged kiat, boten wonten daya lan saged
tidak bisa seseorang menghindar dari kemaksiatan. Ya. Dan tidak bisa mengerjakan satu bentuk ketaatan sekecil apapun kecuali semata-mata atas pertolongan Allah yang maha luhur serta maha agung. Alhamdulillah kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu ada pernah teman ngeyel, Pak, saya kayaknya belum dapat hidayah kayaknya ini. Karena susah banget ibadah. Sebenarnya hidayah itu sudah sampai atau belum ya? Hidayah itu sudah ada sejak dulu, Mas. Berupa apa? Diutusnya Rasulullah SAW itu sebagai hidayah, petunjuk buat umatnya. Ya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk buat umat Rasulullah SAW. Kemudian para ulama, para kiai, para ustadz menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah, mengadakan pengajian-pengajian. Itu juga salah satu bentuk dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya apa? Masalahnya taufiknya belum ada. Kalau bicara masalah ngaji semua orang kayaknya tahu lah. Tapi taufiknya ini, makanya ini antara taufik dan hidayah harus ada. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semua yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai, mari kita lanjutkan pengajian kita dan mengikuti. Saya ulang dari awal ya, kemarin baca belibet ya. Saya tulis dengan menggunakan tulisan Latin. Saya hitung dengan seksama, saya catat biar di dalam menyampaikan itu mudah, ya, biar nggak ketukar-tukar, biar nggak keliru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bersama bahwa sunnah adunat di dalam sholat itu jumlahnya ada 20 kalau dihitung secara rinci. Tetapi kalau dihitung secara global jumlahnya ada 4. Jadi pertama, sunnah adunat itu ada di dalam tasyahud awal. Kedua, sunnah adunat itu ada di dalam tasyahud akhir. Ketiga, sunnah adunat itu ada dalam kunut salat subuh. Keempatnya, ada dalam kunutnya salat witir pada bulan Ramadan. Ini sunnah adunat. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Safinatun Najah, beliau menghitungnya menjadi 7. Jadi saya baca itu secara global, tapi ya secara global. Kalau secara rincinya tetap beliau menghitungnya jumlah keseluruhan itu ada 20. Sama di dalam kitab Bajuri juga ada 20 secara rinci. Globanya tadi gampangnya. Tasyahud awal, tulisan membaca selawat keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, kunut salat subuh, kunut salat witir pada bulan Ramadan. Itu gampang. Tetapi detailnya saya baca biar nggak ketukar. Yang pertama, sunat adunat, tasyahud awal dihitung 1. Yang kedua, duduknya tasyahud awal 2. Cara menghitungnya, kenapa jumlahnya menjadi 20. Yang tiga, membaca sholawat Nabi dalam tasyahud awal, hitung 3. Keempat, duduk karena membaca sholawat Nabi dalam tasyahud awal. Duduknya dihitung 1. Ya. Tadi duduk karena tasyahud dihitung 1. Duduk karena membaca sholawat Nabi dihitung 1 lagi, jadi 2 hitungnya. Nah, nanti saya ringkas istilahnya versi saya. Nanti saya ringkas, duduknya saya kurangi, saya hitung 1 saja. Jadi jumlahnya nanti nggak 20. Ya. Tadi kan dalam tasyahud awal saja sudah dihitung 2 duduk. Ya. Duduk karena tasyahud, duduk karena membaca sholawat. Cukup dihitung 1 saja nanti. Ya. Yang kelima, membaca sholawat untuk keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Ini juga sunnah.
Yang keenam, duduk karena membaca sholawat untuk keluarga Nabi. Duduknya dihitung sama. Ini dalam tasyahud akhir. Yang ketujuh, ini jadi sunnah al-qunut itu kalau dalam tasyahud awal ada 4, dalam tasyahud akhir ada 2 penghitungannya. Jadi jumlahnya ada 6. Yang 14 ini adanya dalam qunut. Ya, 20 dikurangi 6 berarti bisa 14. Yang 4 ada dalam tasyahud awal, yang 2 ada dalam tasyahud akhir, yang 14 adanya dalam qunut. Kelihatannya banyak banget ya. Nanti kalau sudah sampai saya sempat agak center juga kalau melihat ini. Tapi setelah saya pelajari, saya baca, oh begini toh. Yang ke-8 berdiri, 7 membaca qunut dalam sholat subuh dan witir Ramadan. Ya, nomor 7. Nomor 8 berdiri karena membaca qunut. Hitung 1 juga sudah 8. Yang 9 membaca salawat Nabi. Ini juga sunnah al-qunut. Membaca salawat Nabi dalam qunut, baik qunut salat subuh ataupun qunutnya salat witir. Terus 11 membaca salawat untuk keluarga Nabi. Ya, dalam qunut tentunya ya. Ini juga salah satu sunnah al-qunut. 12 berdiri karena membaca sholawat untuk keluarga Nabi. Tidak bisa dihitung. Berdiri karena berdiri karena membaca sholawat Nabi dihitung juga. 13 membaca sholawat untuk sahabat Nabi. 14 berdiri karena membaca sholawat untuk sahabat Nabi. 15 membaca salam untuk Nabi. 16 berdiri karena membaca salam untuk Nabi. 17 membaca salam untuk keluarga Nabi. 18 berdiri karena membaca salam untuk keluarga Nabi. 19 membaca salam untuk sahabat Nabi. 20 berdiri karena membaca salam untuk sahabat Nabi. Ini adalah sunnah Jadi apabila salah satu dari 20 ini kok sampai kelupaan tidak dikerjakan atau disengaja tidak dikerjakan, tapi sebelum salam kok tadi kan saya sengaja tak qunut ya. Disunahkan menambahnya dengan sujud baik karena lupa ataupun karena sengaja, asal belum selesai boleh ditambah dengan enggak qunut karena sengaja, boleh ditambah dengan sujud sahwi. Enggak tasyahud awal karena sengaja, juga boleh ditambah dengan sujud sahwi. Kemudian kita sering mendengar yang namanya qunut nazilah. Qunut nazilah ini termasuk bagian dari sunnah abdad atau bukan? Sebutkan di sini bahwa qunut nazilah itu bukan termasuk bagian dari sunnah abdad. Memang disebutkan sunnah dalam sholat, tetapi tidak disebutkan sebagai sunnah abdad. Karena qunut nazilah itu bukan termasuk sunnah abdad, maka apabila ada seseorang yang kelupaan tidak membaca qunut nazilah, orang lebih musimnya perang Palestina Israel itu, kalau dulu saya masih ada beliau Al-Maqdulasi Baki Abdullah Masudi atau Kiai Haji Johar Makmum, dulu saya ingat tiap ada kejadian antara Palestina dan Israel, termasuk Irak juga waktu dikempur sama Amerika, beliau mengadakan pelatihan tiap waktu, sholat Jumat ya tiap waktu, tidak cuma satu waktu saja. Jadi 5 kali sholat dalam sehari semalam, 5 waktu selalu mengadakan qunut nazilah. Jadi itu hukumnya sunnah, tetapi bukan sunnah al-abdad. Jadi apabila kelupaan tidak mengerjakan, tidak perlu ditambah dengan mengerjakan sujud sahwi. Kemudian ada lagi, apabila seseorang meninggalkan tidak membacakan wawu di antara
kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada wawu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok wawunya tidak kebaca? Contohnya wawunya enggak kebaca. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kan wawunya enggak kebaca. Kok ingat? Ya ada satu huruf hilang di wawu. Maka sudah disunahkan sujud jahwi. Jadi kalau dengan bahasa yang paling mudah, jadi yang menyebabkan seseorang itu dianjurkan untuk jahwi, pertama karena kelupaan tasyahud awal, kedua karena itu yang paling gampang. Ya, tapi rincinya itu tadi banyak sekali. Kemudian masalah bacaan di dalam qunut itu memang yang paling masyhur atau yang paling utama adalah yang terbiasa kita baca. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait ila akhirih. Tetapi tidak harus menggunakan kalimat itu. Yang penting di dalam kalimat itu ada doa dan ada pujian terhadap Allah. Contohnya ini yang paling gampang. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Cukup. Ya. Lanjutkan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Ya. Tetapi harus diniatkan ketika kita membaca ini, diniatkan sebagai bacaan. Paham ya? Misalkan ini ada orang baru belajar sholat, minta diajarin kepada kita, minta tolong jangan diajarin yang panjang-panjang. Ini sholat subuhnya kunutnya kayak gini, Allahumma ighfirli ya Ghafur. Ya, lanjutkan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Mencukupi sebagai doaku atau menggunakan kalimat itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu juga bisa digunakan sebagai doa. Ada lagi misalkan doa Allahumma arhamni ya Rahim. Itu juga bisa dijadikan doaku. Allahumma arhamni ya Rahim. Sayangilah aku wahai Zat yang penyayang. Tidak cukup. Sudah ditambahkan selawatnya. Jadi artinya Islam itu sebenarnya tidak sulit. Yang membuat sulit bagi kita adalah ketika memang belum hafalannya belum banyak, ditambah ilmu fikihnya masih belum lengkap. Jadinya semua serba sulit. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan. Ya, kayak tadi misalkan doa qunut juga nggak harus kayak gitu kalimat. Terus niat sholat juga nggak harus seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, nggak harus persis seperti itu. Ya. Ini diajarkan oleh guru-guru kita kan usolli fardul maghribi salata raka'atin mustaqbil dan ada ma'mum lillahi ta'ala, padahal enggak kayak gitu juga sah. Usolli fardul maghribi lillahi ta'ala udah sah. Ya. Jadi memang enggak sulit. Ya. Yang sulit karena memang hafalannya belum banyak, ditambah pengetahuan fikihnya masih ini. Jadi semua serba sulit, bingung yang ada. Ya. Kemudian ini kemarin saya sudah berjanji untuk menyampaikan tentang cara dan bacaan dalam sujud jahwi. Saya praktekkan tapi singkat saja sudah saya praktekkan. Jadi kalau kita mau sujud jahwi, biasanya kan kalau dalam tasyahud akhir kan kita duduknya kayak gini. Tetapi kalau kita mau sujud jahwi, duduknya iftir, kayak gini saja. Ya. Kita sudah selesai dari
tasyahud sudah selesai lah, kita selesai membaca tasyahud akhir, kita mau sujud sujud 2 kali, duduk sekali nanti. Jadi duduknya seperti duduk biasa, sujudnya 2 kali. Ini anggap saja saya sudah selesai membaca tasyahud akhir. Ini sujud sahwi, sujud yang pertama. Bacaannya apa bacaannya? Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Artinya maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak menggunakan kalimat lain daripada ini? Boleh. Ya. Tetapi kalimat yang paling tepat adalah ini, kalimat ini. Ulama menganggapnya wahwa al-iku, kalimat yang paling pantas, paling tepat adalah kalimat ini. Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Tapi diperuntukkan untuk orang yang meninggalkannya itu karena lupa. Berbeda lagi kalau meninggalkannya karena sengaja enggak tasyahud awal. Kemudian nanti ditambal dengan sujud. Bacaannya beda. Bacaannya Allahumma gfirli, ampuni aku karena tadi udah sengaja korupsi tasyahud awal, cara bahasa gampangnya kayak gitu. Ya. Beda ya? Kalau lupa bacanya tadi yang sudah biasa kita baca. Tapi kalau sengaja meninggalkan salah satu sunnah, ingat bacanya adalah yang paling tepat Allahumma gfirli. Ya, kayak gitu saja. Ini sujud yang pertama ini ya. Sujud yang pertama Allahumma gfirli boleh. Subhana man la yanamu wa la yasjudu juga kita bangkit ini untuk duduk di antara dua. Apa yang kita baca? Yang kita baca seperti biasanya kita membaca di antara dua. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Sama bacaannya kalau ini. Untuk yang ini sama kemudian Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Bangkit dari sujud yang kedua. Salam. Assalamualaikum. Enggak, ini refleks lagi karena bukan ini refleks. Enggak ya? Itu tadi mengenai praktek atau tata caranya serta bacaannya dalam sujud sahwi. Kemudian saya punya PR dari saudara kita nih, Hanafi, sudah lama. Waktu itu sudah pernah saya jawab melalui WA, tetapi waktu itu memang masih belum lengkap. Pertanyaannya ini masih seputar sunnah tahlil. Bagaimana kalau ada orang ragu? Bukan ragu, lupa ya? Lupa tidak mengerjakan tasyahud awal. Tetapi ini belum sampai berdiri, Kok sudah ingat? Oh iya, tadi aku tidak tasyahud awal. Contohnya misalkan dari kayak gitu. Ini kan dari sujud kedua ini. Kan harusnya duduk begini tasyahud awal. Tapi dari sujud kedua ini langsung bangkit. Nah, baru kayak gini udah ingat. Nah, baru kayak gini nih. Sudah ingat. Oh ya tadi ya tasyahud awal. Pertanyaannya, boleh kita mengulang? Artinya balik lagi pada posisi duduk untuk mengerjakan tasyahud awal atau tidak? Maka jawabannya tadi di dalam kitab namanya Fathul Mu'in, yundabu an-nasiyu nadban, disunahkan bagi orang yang lupa dengan sunnah untuk mengulang, tapi dengan catatan belum sampai pada posisi berdiri kayak gini. Sudah sempurna. Kalau sudah sampai pada posisi berdiri kayak gini, tidak boleh diulang. Justru kalau diulang udah kayak gini kok, justru sholatnya batal. Ya, karena apa ini? Karena ini namanya meninggalkan rukun. Tadi kan berdiri merupakan rukun sholat, rakaat ketiga berarti kan?
sudah pada posisi mengerjakan rukun. Kita tinggalkan untuk mengejar sunnah lagi, nggak boleh. Ya. Kalau sudah posisi berdiri kita tidak boleh kembali lagi untuk ngejar tasyahud. Tetapi kalau baru kayak gini misalkan pada posisi kayak gini lah, udah ingat balik lagi, masih dihukumi sunnah. Terus masalah kunut misalkan letaknya kunut kan ada di rakaat akhir, tepatnya setelah membaca apa itu namanya, setelah i'tidal, setelah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syai'in ba'du. Di situ kita membaca doa kunut. Kok lupa tidak kunut? Misalkan langsung kayak gini. Kalau posisinya di jad ini sudah nyentuh ke lantai kayak gini, kok ingat belum membaca kunut, maka kita tidak boleh bangkit untuk mengulang batal salat. Tetapi kalau baru kayak gini, misalkan kayak gini kok ingat nih belum kunut, bangkit saja nggak apa-apa. Ya jelas ya. Asalkan belum sempurna sujud. Ya, ini satu permasalahan yang sangat pelik. Saya untuk menjawab itu butuh berapa minggu? Ada 4 minggu. 4 minggu atau 5 minggu, ya, sebulan kurang lebih. Jadi artinya apa? Saya memang nggak mau serobot masalah sholat ya, masalah sholat. Nanti kalau saya bilang sah, bilang nggak sah, saya nanti yang tanggung jawab di akhirat. Ya, jelas tadi ya permasalahan seseorang yang meninggal lupa, ya tidak mengerjakan benar baik itu kunut ataupun tasyahud awal selagi kita belum menginjak rukun berikutnya, maka diperbolehkan atau disunahkan kita mengulang pada posisi tasyahud awal atau pada posisi jelas ya? Ya, saya kembalikan waktu untuk saudara-saudara semuanya. Barangkali ada yang ingin diperjelas, silakan. Saya kasih waktu. Yang mana? Nah, itu jujur saja setelah saya perdalami di sini, saya belum menemukan keterangan sekali marotan, ya, berarti sekali atau 3 kali. Ya. Jadi biasanya saya baca 3 kali, tapi belum berdasarkan apa yang saya baca, cuman masih kayaknya. Ya. Jadi ini tidak boleh dijadikan kayak dalil atau sandaran. Ya. Saya masih syak di sini. Ya. Belum sampai menemukan penjelasan yang akurat, yang jelas sekali untuk 3 kali. Jadi mbok menawa panjenengan mendengar atau mendapat penjelasan dari seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai, ya silahkan ikuti saja. Saya belum bisa memberikan penjelasan secara lengkap sekali atau 3 kali. Jelas ya? Jadi saya harus jujur apa adanya, tidak boleh istilahnya saya menutup-nutupi kekurangan saya, istilahnya dipaksakan, tidak boleh. Karena nanti membuat rancau, kebingungan ya, di antara teman-teman semuanya. Ada lagi nggak? Iya, ada waktunya atau saatnya untuk sujud sahwi. Ya, waktunya atau saatnya untuk sujud sahwi itu qabla salam, sebelum mengerjakan salam. Selesai tasyahud akhir, sebelum salam kita sujud sahwi. Ya, sebelum sahwi. Tapi memang ada satu penjelasan yang boleh dikerjakan setelah salam. Tapi yang berlaku di kalangan kita yang masyhur adalah mengerjakannya sebelum salam. Walaupun memang tidak dipungkiri ada penjelasan yang mengerjakannya setelah salam. Dengan dalil suatu hari Nabi pernah kelupaan, ya, sudah sampai halaman, salah seorang sahabat mengingatkan, kemudian Nabi masuk masjid langsung mengerjakan sujud. Itu yang dijadikan dalil bahwa
sujud sahwi itu adanya setelah salam. Ini masalah khilafiyah. Tetapi yang berlaku di kalangan kita memang yang masyhur sebelum salam. Ya udah dimantapkan tadi. Jadi ingatnya misalkan habis salam, udah salam baru ingat berarti kan? Ya. Nggak apa-apa kan? Ya, ini berdasarkan keterangan itu. Kalau memang setelah salah baru ingat, berarti yang kita pakai keterangan itu, ya. Katanya Ya. ingatnya apa? Iya. Habis salam. Sampai-sampai di situ ada penjelasan, walaupun Bisa jadi udah salah. jaraknya itu agak lama. Walaupun, Keluar kadang itu. iya, walaupun jaraknya agak lama. Ya. Lah itu sebelum Sampai-sampai salamnya, ada penjelasannya. sebelum salamnya kan ada yang ya seperti yang saya dapatkan kan sebelum fil alamin enak itu sebelum itu yang saya dapatkan gitu loh. Jadi sebelum fil alamin itu sujud sahwi, ntar setelah sujud sahwi baru fil alamin enak hamid salam itu gimana? Ada gitu kan? Heeh. Jadi sebelum fil alamin itu sujud sahwi. Oh, iya. Oh, nah terus pas habis sujud sahwi baru fil alamin enaka lanjutin salam. Ya, jadi begini ya. Yang saya dapati di sini penjelasannya hanya qabla salami saja. Kalau ada yang menyampaikan penjelasan lebih detail seperti itu, ya monggo sampai diikuti saja. Tapi ya memang yang saya dapatkan bahasanya cuma qabla salami sebelum salam, tentu setelah selesai membaca tasyahud. Tentu beserta sunnah abnadnya. Jadi kadang yang kayak gitu bisa jadi ada dalam satu keterangan dalam satu kitab apa yang kemudian disampaikan oleh oleh guru. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ya. Tentang Fatihah. Ya. Orang Islam diwajibkan membaca Fatihah itu 7 kali ya, 17 kali. Itu adanya di mana dan gimana kalau meninggalkannya? 17 kali. Ya 17 sehari. Biasanya semalam. Ya kalau 17 kali kalau dalam sholatnya masih kurang. 17 rakaat ya. Pas ya. 17 rakaat ya. Maka itu gimana kalau meninggalkannya? Ya dalam hadis Nabi yang bisa dibilang ya ini keras ya, peringatan keras. Di situ disebutkan bahwa yang membedakan antara seorang muslim dan orang kafir yang membedakan adalah sholat. Ini keterangan yang sangat jelas, sangat tegas. Sampai keterangan yang lain kan sholat adalah tiang agama, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Jadi sanksinya juga berat banget. Tentu kalau meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada suatu uzur. Ada lagi? Ini mulai sahwi. Iya. Ini kan ya dalam keadaan normal dilaksanakan setelah tahiyat Iya. akhir. Iya. Ini pernah kejadian saya sholat jamaah, imamnya mungkin pendengarannya kurang, Iya. rokaatnya kurang. Kita semua jamaah udah mengingatkan, tapi mereka langsung salam. Iya. Dia sadarnya setelah selesai baru ya itu kayak seperti tadi sudah selesai ya baru sadar dia susah jadi kasih komando gitu. Ya itu tadi menggunakan pendapat yang kedua bahwa sujud sahwi itu dikerjakan setelah salam. Ya artinya ya betul itu emang ingatnya setelah Jadi ini masalah masalah mengingatkan karena pendengarannya kurang. Ini orang udah rame. itu masalah rakaat ya. Ini bukan keraguan ya. Orang ada kurang berarti. Memang betul-betul kurang. Ini nanti ya saya perdalami lagi. Jadi kalau sudah rakaat ini masalahnya sudah selesai ya. Nah, itu berapa satu? Ada sujud sahwi baru. Kalau pada penjelasan sebelumnya saya sudah menyampaikan kalau ada seseorang yang ragu tentang rukun
Tapi keraguan itu munculnya setelah salam. Selain daripada niat dan takbiratul ihram, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi ada orang ragu berkaitan dengan masalah rukun. Ya. Tapi ini munculnya setelah salam. Setelah salam kok ragu? Ya. Tadi saya sholat 3 rakaat, apa 4 rakaat ya? Ini kan ragu-ragu. Padahal ini sholat isya. Maka nggak mengapa keraguan ini. Asalkan bukan niat dan takbiratul ihram. Ini kalau ragu, ini masalahnya memang tadi lupa. Kemudian ada yang ngasih tahu. Ini mungkin masalah beda lagi. Ya, ya nggak? Kalau tadi kan ragu. Ya yang saya sampaikan. Ada orang sholat setelah salam ragu. Tadi ada salah satu rukun yang mungkin sekali dikerjakan, mungkin sekali tidak. Ini baca surat Fatihah apa enggak ya, Bang? Tadi sih duduknya, sujudnya sekali apa 2 kali ya, umpamanya. Padahal rukun sholat. Kalau sudah selesai, sudah salam, ragu-ragu kayak gitu nggak mengapa. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti masalah sujud sahwi ya, masalah sujud sahwinya nanti. Ini masalah lain ya, Pak Jaja ya. Dalam arti saya nggak mau langsung menghukumi ini begini ya. Masalah ini kan tadi memang lupa, kemudian ada yang mengingatkan. Jadi ini memang sudah salah. Nanti ya. PR saja ya Pak Jaja ya. PR saja. Ini masalahnya kurang rakaat. Kurang 1 ya katanya. Yang penting posisi duduknya belum berubah, boleh mati. Tapi entah tetap selesai. Enam lagi nomor 1 rakaat. Ya ini masalahnya udah rancau juga ini. Iya. Oh, itu. Assalamualaikum ya. Iya. Posisinya belum berubah. Nah, ini Kasih kenapa? ya masalahnya kalau udah terjadi kayak gitu pasti udah namanya masyarakat buyar, udah buyar kan. Orang aja nggak pernah lebih pernah lalu. Jadi PR saja ya, ada aja ya. Masalah sulit itu. Ada lagi nggak? Tidak dulu ya. Dulu ya itu saya punya PR 1 ya, penjaga insya Allah yang nggak tahu sampai kapan. Kalau saya tidak menemukan penjelasannya akan saya sampaikan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian atau kurang sopan atau bisa menyinggung perasaan panjenengan semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qadim bila hidayah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.